Halo guys, kali ini kita kembali lagi di podcast Penduker. Nah, kali ini saya bersama sosok yang lumayan besar ini. Namanya Bu Ima Trisnaningsih, SPD. Nah, Bu Ima ini gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat sayang. Kamu Ya, sendiri gimana? Saya juga alhamdulillah sehat. Nah, keseharian Bu Ima itu kayak gimana sih? Kalau keseharian Bu Ima selain menjadi guru, mengajar anak-anak, dan hobi Bu Ima kebetulan memasak dan bisa menjahit juga. Oh, menjahit ya. Iya. Kalau menjahit itu menjahit apa biasanya? Baju ya macam-macam, ada yang kalau ingin membuat baju atau buat tempat tisu atau tas juga seperti itu. Apa yang menjadi kalau melihat ada bahan-bahan ya itu ya yang saya Langsung pakai. pengen bikin gitu Iya. ya. Iya. Ya udah. Bu Ima, gimana sih perasaan Bu Ima waktu mendidik murid zaman sekarang gitu? Ya. Kalau yang ditanyakan tentang perasaan mendidik anak-anak zaman now atau generasi Z sekarang adalah bahwasannya ya kita sebagai seorang guru harus bisa mengikuti perkembangan zaman, di mana generasi-generasi pada saat ini mereka berantusias sekali dalam hal, contohnya aja kalau kita bandingkan dengan pembelajaran yang dulu itu tidak cocok, karena kebetulan kita adalah mengikuti kurikulum merdeka, pada intinya adalah sentral ke peserta didik. Peserta didik itu harus bisa terampil, cakap, cerdas, kreatif, dan inovatif, seperti itu. Ya udah, lalu apa sih motivasi Bu Ima buat menjadi guru itu? Motivasi Bu Ima untuk menjadi seorang guru itu berawal dari orang tua saya, di mana orang tua saya kebetulan adalah seorang tentara dan pada waktu itu sering ditinggal. Nah, saya melihat ibu saya kasihan. Nah, gimana ya? Jadi untuk menginspirasi ya. Ya, itulah yang jadi inspirasi saya. Jadi seorang guru di samping bisa mendidik anak sendiri, juga bisa mendidik anak-anak bangsa. Itu aja yang menjadi inspirasi saya. Dan di samping itu juga ternyata seorang guru itu juga mengagumkan, di mana dalam situasi mendidik sekian banyak siswa, ya apalagi siswanya berkarakternya macam-macam, ya karakternya itu bermacam-macam sekali ya. Ada yang pendiam, ada yang bertingkah, kemudian ada yang suka coret-coret. Nah, itu Pokoknya macam-macam. Iya, macam-macam sekali, dan kita harus bisa mendalami karakternya siswa. Oh, ternyata siswa seperti ini harus diberi pembelajaran seperti ini. Kan di dalam kurikulum itu kan kita juga kan ya kita pernah belajar berdiferensiasi kemarin kan ya. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi isi, dan apa yang satu kemarin kan? Apa ya? Pokok gak sih? Iya. Pokok ya? Bukan pokok sih. Ya itulah yang kemarin kita pernah belajar. Iya, pernah belajar membuat video, ada yang membuat podcast, ada yang membuat wawancara, ya seperti itu. Nah, Bu Ima ini kan adalah guru yang sangat aktif dan inspiratif bagi saya dan teman-teman. Selama perjalanan menjadi seorang guru, karya dan pencapaian apa aja yang sudah Bu Ima raih selama ini, sehingga bisa memotivasi saya dan teman-teman saya? Ya. Berbicara masalah karya yang pernah saya bikin, yaitu pada waktu ngajar di SMP swasta itu pernah membuat pakaian yang dibuat mereka untuk karnaval, dibuat mereka untuk Hawaii, itu yang pernah saya buat. Kemudian karya yang selanjutnya adalah dari pencapaian saya selama ini
adalah apa ya, selain Pak Wai itu mengerjakan itu loh, karena mengerjakan kegiatan di PMM, memiliki banyak sertifikat, kalau tidak salah ya tidak banyak deh, kurang lebih ada 11 sertifikat yang sudah saya miliki, dan karya-karya aksi nyata sudah tervalidasi dari PMM tersebut. Kemudian untuk apa tadi yang disampaikan, untuk prestasi terbesar selama saya menjadi seorang guru adalah menjadi, yang pertama adalah sebagai ketua Kombel, itu juga termasuk menurut pribadi saya adalah karya yang besar. Kemudian yang kedua adalah pernah menjadi atau menjabat sebagai kepala sekolah di swasta pada waktu itu. Ya, kalian sendiri gimana? Apanya Bu? Gimana? Moodnya? Ya moodnya, saya itu orangnya itu apa ya Bu ya? Moodnya itu berubah-berubah banget gitu. Oh, kenapa lo kok bisa berubah-ubah? Ya soalnya saya belum bisa ngendaliin mood saya sih. Ya mulai sekarang kendalikan diri, mau belajar terus ya, supaya apa ya, bisa mengendalikan diri kita sendiri, maunya seperti apa kita. Iya. Bu Ima ini kan orangnya kan penuh motivasi gitu ya. Iya. Apalagi ke orang lain gitu, pasti kasih motivasi, semangat gitu. Nah, motivasi apa sih Bu Ima buat generasi selanjutnya sebagai penerus bangsa gitu? Untuk memotivasi generasi penerus bangsa, untuk anak-anak didik kita, tentunya ya sebagai generasi penerus bangsa, yang pertama kalian harus tekun belajar. Belajar dalam artian banyak sekali yang harus kalian pelajari. Yang pertama, belajar tentang pengetahuan. Ya, tentang pengetahuan kan banyak sekali pengetahuan yang ada di sekolah. Yang kalau ada pengetahuan yang ada di sekolah kan tentunya berkaitan dengan materi-materi ya. Kemudian belajar pengetahuan di luar sekolah. Ya, belajar. Kayak apa itu Bu? Pengetahuan di luar sekolah banyak sekali, misalnya melalui kegiatan-kegiatan positif. Ya. Melalui kegiatan-kegiatan positif, banyak laporan ke saya bahwa teman-teman di SMPN Negeri 2 Kerembung ini menyampaikan bahwa ada satu bentuk komunitas belajar, ada satu bentuk kegiatan, misalkan membuat apa itu kemarin itu? Membuat apa Bu? Membuat apa ya, seperti ada dari anak 8D membuat air tidak jernih atau air koboan. Air koboan menjadi bisa dikonsumsi. Iya, gitu. seperti itu. Iya, itu bagus sekali loh, karena itu juga motivasi. Ya. Jauh sekali ya Bu ya. Iya, itu kan berkreasi juga. Bu Ima sendiri tuh karyanya apa gitu? Kalau karya dari Bu Ima itu ya, selain menjadi Kombel, di sini kan ada yang namanya komunitas belajar. Kebetulan Bu Ima jadi ketua dari komunitas belajar seperti itu. Iya. Itu kegiatannya apa aja? Kegiatannya sebagai ketua ya? Seperti webinar. Kita bisa mengadakan webinar sendiri. Untuk saat ini SMPN 2 Kerembung masih proses untuk membuat webinar itu, iya, masih dalam bentuk proses. Selain jadi ketua Kombel itu apa aja Bu? Selain menjadi ketua Kombel, sementara ini Bu Ima hanya sebagai bendara aja, bendara koperasi. Bendara koperasi, iya. Berarti yang megang uang gitu. Iya. Sama kayak kelas juga ya Bu Ima, yang megang uangnya. Seperti itu. Iya, karena. Terus ya tadi kan aku penasaran sama ceritanya Bu Ima yang jadi apa tadi ya? Yang buru-buru itu ya ketuanya ya. Iya. Itu ngapain aja Bu? Kalau di masa lalu ya sebagai pengendali
dari teman-teman selain memberikan wadah aspirasi dari teman-teman yang disampaikan kepada pihak perusahaan seperti itu. Lagian Bu Ima kan sarjana pendidikan ya. Iya. Kok bisa jadi ketua komunitas kayak gitu? Itu kan masa lalu sudah. Iya. Ternyata hidup bervariasi. Ada ini, ada itu gitu kan. Iya. Jadi Bu Ima lebih nyaman jadi guru ya? Iya, jelas lah. Karena latar belakang saya jadi seorang pendidik. Ya itu. Banyak juga ya. Itu yang perlu disampaikan untuk pesan buat kamu ya, dan teman-teman yang ada di luaran sana, khususnya di semua siswa SMPN Negeri 2 Kerembung. Saya berpesan, siapa yang tidak bisa atau nama besar orang tuamu, ya, katakanlah ada yang anak seorang pedagang, ada seorang pedagang kecil, pedagang besar, ataupun hanya anak penjual bakso atau penjual pentol, jangan malu, karena kalian kalau belum ada orang tua yang dibanggakan, kamu harus membesarkan nama kamu, ya, semaksimal mungkin, berkarir atau berprestasi yang lebih, supaya kamu bisa ditanya, oh ini anaknya siapa? Nah, otomatis kan kamu orang tua membanggakan ya. Dan yang pesan yang terakhir adalah tetaplah menjadi anak yang baik, ya. Dan teman-teman semua tetaplah menjadi anak yang baik, karena anak yang baik, kenapa? Karena kehadirannya selalu dinanti, ya. Kehadirannya selalu dinanti, kepergiannya selalu dirindukan. Iya. Ya. Kemudian tetap menjadi iman inspirasi kelak suatu hari nanti apabila sudah diambil atau dipanggil sama Tuhan, kalian tetap dicintai. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Iya. Ya udah Bu. Iya. Iya. Segini aja ya. Iya. Udah gak ada pertanyaan lagi. Iya. Ya. Terima kasih. Ya, segini aja guys podcast dari podcast Penduker. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.